Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibi Agus Yana Alfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang individu. Individu berasal dari kata lain yaitu individuum yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah raga. Raga merupakan bentuk jasad manusia yang khas, yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, sekalipun dengan hakikat yang sama. Yang kedua adalah rasa. Rasa merupakan perasaan manusia yang dapat menangkap objek gerakan dari benda-benda, isi alam semesta, atau perasaan yang menyangkut dengan keindahan. Yang ketiga adalah rasio. Rasio atau akal pikiran merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap manusia, dan merupakan alat untuk mencerna apa yang diterima oleh panca indera. Yang terakhir adalah rukun atau pergaulan hidup. Merupakan bentuk dan saling melengkapi. Rukun inilah yang dapat membantu manusia untuk membentuk suatu kelompok sosial yang sering disebut masyarakat. Keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kula dan warga, yang artinya anggota dan kelompok kerabat. Atau keluarga di sini bisa disebut juga dengan sebuah lingkungan di mana orang-orang yang terdapat di dalamnya itu masih memiliki hubungan darah seperti ayah, ibu, dan anak. Menurut Salvation dan Sellis pada tahun 1998, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Pengertian fungsi keluarga di sini yakni suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh keluarga itu sendiri. Terdapat 5 fungsi di sini. Yang pertama fungsi biologis, yaitu keluarga harus menyelenggarakan perkawinan untuk anak-anaknya karena dari sini akan terjadi proses kelangsungan keturunan. Yang kedua fungsi pemeliharaan, yaitu diwajibkan untuk keluarga memastikan agar setiap anggotanya terlindung dari gangguan penyakit serta bahaya. Lalu kebutuhan ekonomi, fungsi ekonomi, di mana keluarga harus menyiapkan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu fungsi keagamaan, dengan dasar ideologi negara, setiap warga negara wajib untuk menjalani dan mengalami serta mengamalkan ajaran-ajaran agama yang pelakunya itu seorang manusia yang takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terakhir, fungsi sosial. Keluarga selalu melakukan pewarisan kebudayaan atau nilai-nilai kebudayaan. Mungkin bisa dibilang seperti kita yang beragama Islam, kita puasa setiap tahun, itu akan kita laksanakan setiap tahunnya secara turun-temurun mungkin ya. Jadi kita sharing juga sama keluarga kita. Atau dalam buku Ilmu Sosial Dasar karangan Dr. Andes Soewaryo Wangsanegara, fungsi keluarga itu meliputi 5 aspek juga. Yang pertama, pembentukan kepribadian dalam lingkungan keluarga. Kedua, sebagai alat reproduksi kepribadian yang berakar dari etika, keagamaan, dan kebudayaan. Ketiga, keluarga merupakan eksponen dari kebudayaan masyarakat. Keempat, keluarga berfungsi sebagai lembaga perkumpulan perekonomian, dan yang terakhir, keluarga sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan. Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut M.J. Herkovics menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu. Hubungan individu dan masyarakat. Hubungan individu dengan masyarakat dalam persepsi makro lebih bersifat sebagai abstraksi. Terima kasih.